Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu. Hadirin rahimakumullah yang Allah rahmati juga Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita berumur panjang, sehat lahiriah kita, sehat batiniah kita, sehat akal pemikiran kita. Padahal kita sebagai manusia sering berucap kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering melakukan kesalahan di mana orang-orang tidak mengetahui kesalahan kita. Allah Maha mengetahui. Sering kita berbuat kezaliman terhadap diri pribadi, orang lain tidak tahu. Allah mengetahui perbuatan kita. Salawat dan salam yang selama ini Allah limpahkan kepada baginda alam, Habibana Rasul Muhammad, barokah dan syafaatnya semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, kepada para asatid anbiya, para alim ulama, para habaib, dan semoga selalu tercucur kepada kita selaku hamba yang masih ikut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, topik pada kali ini adalah nikmatnya malam Rebuah. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fa'inina rabbana bisalam wa adayilna jannata marasala tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam
jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wa. Pada topik kali ini adalah nikmatnya malam Reboan. Banyak orang mengadakan satu pengajian di mana pengajian tersebut ada yang malam Jumat, ada yang malam Kamis, dan kita memakai produk atau satu metode malam Reboan. Kenapa? Ilham hakikat dari Allah, ilmu ini memerintahkan bahwa tiap pengajian itu yang paling hebat keberkahannya adalah hari Selasa malam Rabu. Karena waktu dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan, akan memberikan rezeki, akan mengedarkan keuangan, itu tepat di hari Selasa malam Rabu. Dari ketetapan Allah Ta'ala itu kita menyadari saripatinya bagaimana setiap Selasa malam Rabu kita beristighosah kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Agar keberkahan usaha kita tetap stabil. Walaupun dalam hitungan takdir kita akan mengalami kerugian, kebangkrutan atau seperti apapun, kalau Bapak dan Ibu rajin malam Reboan, tidak akan terjadi kebangkrutan. Kalau bangkrut itu terjadi, pertolongannya muncul. Kalau kolab usaha itu, pertolongannya akan segera muncul. Itu nikmat dan berkah manfaatnya di malam Rebo. Nah, dari keberkahan ini bisa Bapak rasakan kenikmatannya, kemanfaatannya. Punten, satu jarang sakit. Sehebat apapun Bapak begadang, seperti apapun Bapak penginginnya begadang, insya Allah tidak ada sakit, tidak ada lelah. Kita hebat memikirkan bagaimana keuangan besok atau ada atau tidak. Satu putih orang ngelamun, satu putih nungome laptop, nungome iPad, kurang korek duit di mana jalan. Masya Allah, Rabbi. Kita begadang sampai pagi tidur siang bangun, dan saya sakit. Itu berkah yang utama, kenikmatan yang pertama yaitu kesehatan. Sebab kalau kesehatan alami menggusi manusiawi itu terbatas. Jika Bapak rajin begadang, insya Allah masuk angin. Angin bercabang jadi 3. Satu angin kedua angin tetap, ketiga angin ngontrak. Angin duduk muncul di jantung. Makanya kalau orang yang repot badannya, diurus tonggongnya, diurus sukunya, ditotok telapak kakinya, setelah diurus terus. Kenapa? Angin keluar dari jantung. Karena tertekan sakit dari telapak muncul ke jantung, ke daging langsung gitu. Nah itu berkahnya malam Reboan.
Jadi kita yang paling utama didapatkan dari Allah, yang pertama adalah kesehatan. Ari sehat begitu saja tidak mungkin, Pak. Harus ada sebuah ilmu yang memprotek diri, melindungi. Bahasa gaulnya memprotek, yaitu melindungi diri dari hantaman penyakit tadi. Kalau kita beraura tenaga dalam di jiwanya, di batinnya, di nyawanya, di pikirannya, tidak bisa penyakit itu tiba-tiba masuk. Banyak orang yang ngaji malam Jumat harusna tengaji, masuk angin karena sakit. Malam membuat kemarin banyak. Sekarang ada yang tidak masuk, betul. Jalur dan itu beda lain diri. Gitu. Ku kedua sehat gering kedua gitu begitu. Lamun jelema geus ngedul bakal datang sifat malas. Lamun malas geus ngancik dina badan urang bakal datang sifat hoream. Lamun hoream geus ngancik dina badan urang bakal muncul sifat tidak taat ibadah, tidak taat zikir. Zikir teh ai butuh teh faidah gawe kalau zikir. Allahumma barik lana rizqan, Allahumma barik lana rizqan. Teu bisa dirurusu walau hante. Dirurusu kalau ada ujian. Lamun Allah dirurusu urang teu bisa. Karena Allah mengijabah sesuatu apapun dengan sistem. Gitu. Kita berdoa malam ini pun 320 tahun disampaikan doa kita kepada Allah. Dari Allah, dari dan Allah kepada Allahnya sendiri 120 tahun. 120 tahun, turun 120 lagi, turun 320 lagi. Ting naon datang panak kurang, ting tahun mana wallahu a'lam bishawab. Kenapa bisa seperti itu? Itu yang namanya proses. Kita pun kan online di internet cari foto bugil itu juga ya proses dulu kumbah Google ditangkap baru online mbak Google masuk lagi ke operator war muncul ayah hari pakaian bugil Dewi Persik ke ayah gitu ya di Bandungan ke Tengah Putih apa ada uang mah ngaji teknologinya bisa dan Quran unggul gitu. Bangun ngaji Quran unggul beres teknologi kamu bodong kayak gitu. Tak ari wama dengan ngaji teknologi, dengan ngaji Quran insya Allah. Gitu. Karena orang yang hebat membaca Al-Quran belum tentu ngerti teknologi itu. Orang yang hebat teknologi pasti musuh dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran kan batasannya takwa, ada halal, ada haram. Sedangkan teknologi ilmu bebas. Teknologi ilmu bebas nggak mau terhalang, jadi bertolak belakang, frontal. Gitu. Nah itu nikmatnya malam Reboah. Jadi lamun ibu hayang selalu berkah rezekinya, selalu berkah usahanya, sing rajin malam Reboan. Cuman ulah salah niatnya lillahi ta'ala. Ulah mudah butuh ilmu Allah yang akan merealisasikan, bukan keinginan kita. Sebab keinginan kita itu dibatas oleh keinginan Allah. Sekurang mapoe ieu lumayan hutang teh bakal datang. Da bohong. Ternyata 3 tahun kemudian karek mayar geuning itu. Ari kahayang urang mah itu. Beda jeung kahayang Allah taala aya dina diri urang. Berarti kun fayakun bakal terjadi gitu. Itu nikmatnya malam Reboan yang pertama, kita ambil manfaat dari kesehatan.
Kedua, nikmat malam Rebo yang kedua, Bapak insya Allah terbebas dari kutukan. Kutukan yang pertama muncul dari ucapan. Ibu datang dulu di kampung Matawati Lembur, duduk aja. Kumaha cager, aya naon sih? Kieu saya mau hajatan nih, mau pinjam duit, padahal ibu kerboga. Cek orang terbuka duit, dipangakeun 10 juta, 20 juta aja. Kita punya uang 10 juta atau 20 juta di bank, tetapi ngaku tidak punya bohong. Bohong tersebut menjadi kutukan ucapan pribadi. Kenapa usaha kita tahun ini maju, tahun kemarin mundur, tahun depan maju, mundur, tahun ke belakang 2 tahun berikutnya mundur terus, tahun belakang terus hancur. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tertular kutukan ucapan sendiri. Kita usaha ingin maju, tiba-tiba dagang gas laku, dagang apapun laku, dagang hiu laku, dagang hiu. Mengutuk ucapan sendiri. Kita mengalami capek atunya. Nah, itu berarti kutukan masuk ke dalam jiwa kita sendiri. Oleh Allah dihentikan. Karena kita bilang capek. Kita tidak ingat awalnya kita berdoa kepada Allah ingin maju usaha, ingin banyak rezeki, ingin banyak sewaktu kita usaha ramai bilang capek, apa kita enggak mengutuk diri itu? Itu berarti terkena kutukan. Pantas tahun kemarinnya hancur dan tidak ada pertolongan Allah karena kita mengucap capek. Tahun berikutnya kita hancur-hancuran, tahun kedepannya hutang gede, modal ditambah lagi, hutang lagi. Nah, bagi kutukan seperti itu, insya Allah selama Bapak dan Ibu ngaji malam Rebuan akan bubar kutukan seperti itu, akan sirna kutukan seperti itu. Jadi kalau ucapan-ucapan seperti itu kurang disadari oleh kita, mungkin akan beranak sampai kita tua. Kalau kita belum sadar kutukan itu akan masuk ke rongga anak kita. Dari anak kita belum sadar karena tidak dikasih tahu oleh kita sebagai kakeknya, masuk lagi ke cucu kita. Karunya jadi sial dangkal. Tapi kita mohon kepada Allah, kita rajinnya malam Rebuan ini, ku Allah sing dibukakeun rezeki urang, barokah urang, keuangan urang, dan menjadi usaha yang paling terhebat di alam dunia. Amin. Allahu ya Rabbal. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam. Fahayina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali
minka salam wa ilaika ya'udus salam Rahimina Rabbana bisalam wa adhilna jannata darassalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayna Rabbana bisalam wa adhilna jannata darassalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wahayna Rabbana bisalam wa adhilna jannata darassalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayna Rabbana bisalam wa adhilna jannata darassalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wa manfaat malam rebuan yang ketiga. Dari wejangan ini, dari tausiah ini, wa tidak menggurui tetapi hanya mengingatkan bahwa 75% Indonesia ini mayoritas beragama, tapi 75% perpecahan Indonesia itu karena berbeda hukum Islam. Padahal hukum Islam itu tidak berbeda, tetapi mereka menganggap berbeda. Tidak ada. Islam itu tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu mazhab, bukan hukum Islamnya, tapi mazhabnya yang berbeda. Kalau mazhab itu hanya metode, cara menyampaikan kepada mustami, kepada umum. Kalau ngobrol bentuk real hukum Islam, tidak ada perbedaan.
Cek urang Indonesia rukun iman aya seprijipan. Cek urang Arab mah 20. Beda teh? Tentu beda. Pasti orang Arab ge bilang 6. Kata orang Indonesia rukun Islam ada berapa, Bu? Cek orang Arab mau mungkin ada 30. Pasti cek orang Arab ge 5. Apa yang berbeda? Tidak ada. Kenapa di Indonesia ini muncul perbedaan tentang Islam? Karena penggalian Islam itu sendiri. Aya nu jadi kiai, tapi teu anggeus ngajina, karek bisa tawasulan jadi ustad. Mah bener. Dijajal dikira ku si uang, jadi bali lihat, teu bener eta teh. Gitu. Karek bisa hadiah ustad pangkatna eta. Ari ustad teh guru ngan bahasa ngaran guru kudu geus nguasai, kudu geus persegi ilmu fikihna, harfiah Qur'anna, makhrajul hurufna. Ayeuna karek bisa goreng batur ustad. Nah itu yang jadi perbedaan. Timbul si ustad nyari HP. Itu. Ustad nyari HP. Dalam satu masjid ada 3 ustad. Sakit hati ustadnya. Timbul berbeda-beda. Oh, saya sama pakai kunut salat subuhnya. Saya mah enggak. Nah timbul bersama beda membengkak itu yang jadi masalah. Nah, di pesantren terbuka Darul Akhlak tidak ada perbedaan Islam itu. Kalau Bapak Islam yakini rukun Islam ada 5. Kalau Bapak orang Islam yakini rukun iman itu ada 6. Diyakini ada 6. Jangan muncul atau timbul perbedaan. Jadi, can apa naon, can usah ditekati, ulah ka usah itu benar dia. Dia percaya, ulah harus fakta dulu, data dulu. Gitu. Kalau ada datanya, kita lihat dengan mata sendiri, tidak hanya dari orang lain, baru kita percaya. Nah itu yang menjadikan. Nah, nikmatnya malam perempuan yang ketiga, hukum di pesantren terbuka Darul Akhlak tentang transparansi hukum fikih jelas. Tidak dari budaya, tetapi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dulu waktu akan sebelum di pesantren terbuka Darul Akhlak, pengen ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D, ilmu kanuragan, kadugalan, ilmu apa-apa. Pasti diawali lewat puasa. Balik lagi, akan orang Islam bukan. Orang adakah di Quran ayat berapa? Hai umatku, kata Allah, barangkali engkau ingin sakti, berpuasalah 41 hari. Tidak ada, Pak. Betul? Tidak ada. Nah, orang bahulah di PTDA puasa itu. Tuh, kemana lompat? Nah, kemana lompatnya? Tidak ada perintah dari Allah, kok kita mengerjakan? Pada orang tukang tembok datang ke Imam Batu Ruksa. Kunaon kang Imam abdi di Ruksa? Tak bisa tukang tembok. Ada penita. Umat Allah jauh puasa, weh sakti. Jika Allah tidak penita, orang mana Quran itu baca. Tapi kita mengerjakan. Artinya, kalau kita mengerjakan di luar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hukumnya? Mubah. Nges mubah ilmu nanti dengan jinte mau ngudu. Wah, 3 harus kudu mau nanti mah jauh.
Garut mah mau leuwih sancang kekuatan oge. Mau disancang salapan. Nyata Pulau Kabuah. Itu mau paling hebat. Tapi si uage boga mau paling hebat nyata lawa lewe lowo. Itu teh ajudanana Mbah Prabu Kian. Sekuat lawa lewe lowo mau sasajang sarung harta mangga diperintah mah didahar. Berarti termasuk nuna awak awange kada. Nah, di PTDA tidak usah seperti itu. Kita berilmu kepada Allah cukup dengan mohon. Rabbi Allahu Warrahmanir. Semoga Allah mengijabah maksud. Tiada lain ingin dikaruniakan anugerah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Yang pertama untuk jaga, kedua untuk bela, ketiga ilmu yang untuk melindungi diri, keluarga, harta maupun udah cukup. Zikir berbanyak. Allahu ya Jabbaru ya Qaharu wa Qadir. Artikel Allahu ya Allah ya Tuhan ya Jabbaru yang maha esa, ya Qaharu yang maha pemat, wa Qadiru dan maha kuasa. Kalau tenang kita muji wae Allah gagal, Allah sakti, Allah berkuasa kuasa. Allah akan mendengar doa kita. Ingin diberi ilmu bela, jaga, oh palingan muji ka urang Allahu ya Jabbaru ya Qaharu wa Qadir. Artinya ingin doa ini aku ijabah. Sedangkan doa diperintah oleh Allah. Ud'uni astajib. Siapa yang ngomong itu? Si Waguru berdasarkan Al-Qur'an disampaikan deui ka akal gitu. Cek Allah teh ud'uni astajib lakum. Perang doa maneh ka kami. Man Allah didinya teu make kecualian. An kadenya ulah saya mau jaga diri bela diri hanya larang-larang kita. Berarti boleh kita memohon kepada Allah ilmu jaga diri, ilmu bela diri, ilmu kinasihan, kesuksesan dagang, kepangkatan, kepemimpinan, ilmu nafi'ah yang manfaat bagi lahir maupun tuh minta kepada Allah. Tapi ilmu dikuasaan teu aya ti Allah lagi ke hukumna ge mubah. Akang jadi sakti bisa lumban baru listriknya. Wajar ya ka Allah kurang munajat nadi lumpat tuh listrik kita gitu. Berarti dihanapun iman lumpat gitu. Sudah kana ilmu kita aja. Berarti wajar karena kita memohon kepada Allah. Mohon jadi sajalu di perintah Allah gitu. Tuh di PPDA diajarkan. Tetapi di luar PPDA kan tidak diajarkan. Guru ka Garut puasana 41 poe. Guru ka Maniis 41 poe. Guru deui ka Cianjur 77 poe. Maca surat ieu teh Nur Buat gitu. Guru deui ka Banten maca surat ieu Huluh Geni, Huluh Sungsang, Huluh Darbo puasana ge nya pantes teh bahasana ge teu nyambung. Kalimat eta sebagai saklar kontakna nyata energi nama golongan jin dan jin. Begitu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kan izin tanu goyang teh cicing ho kaulah datang tuh karena kalimat eta geus kakuasaan gitu. Sok eta kalimat huruf geni bahasa Inggris keun gitu. Jin lagi tulang tilu buset dinungan aing ngomong naon gitu.
Kamhir dan semuanya sihir buah. Dan jin mau diajarkan tapi ntar diajarkan berlaku bangsa jin gitu. Tapi di paguron orang sekurang yang sejam ngagungkeun ilmu Allah nu mangrupe ilmu silat kanuragan hadir ilmu silat raga sakti langsung gerak gitu. Terus di bahasa Inggris can please silakan hadir raga sakti ku bahasa Inggris hadir itu artinya benar ilmu Allah. Kalau bagian ilmu Allah tidak mungkin dengan bahasa lain, kudu bahasa menang muasa anak-anak. Misalkan jurinya datang juri jadi saksi orang mana ya. Tanah hiji waktu panggil, demit. Mengartinya si juri kita teh. Nah, juri ganti manggil orang kalau ada demit, wah, bunga, malel. Nah, kalau di paguron kita ijab kabul aku bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa orang. Jadi itu namanya ilmu Allah. Itu kenikmatan yang ketiga, terdidik ilmu secara aturan ilmu Allah. Tidak bermain di luar aturan. Dan gening bermain di luar aturan mah contohnya negara orang. Yuk hayang yuk di kursi, itu sarana yang bisa gitu. Emang bawa orang Tegal deh gitu. Bayangkan. Kumaha akibatnya? Riweuh. Hayang-hayangnya kalau duit. Dan kita bisa bagi-bagi karena pembangunan, karena jalan, karena ekonomi. Engkau cina sekolahnya, D2, D3. Hai bodoh, mata bodoh. Gitu. Tapi nu pintar. Dari sekolah, sok di Purwakarta itu pintar. Ketika ayah raja kredit pendidikannya. Tanya teh, ngereditkan TV harga TV 40 inchinya 17.800.000. Waduh hebatnya banyak seorang kredit tadi mah coba. Alhamdulillah terima kasih. Nah sekurang tadi titikan itu titik. Nah kita pak posisi itu koordinat kita bikin lancar kan ayat kita ya ilmu Excel. Saya betul bisa. Itu ngerti itu sekolah jadi konglomerat. Jadi 17 juta dibagi 10 titik berarti 1.700.000 satitik 1.700.000. Itu si bapak pintar itu sekolah tapi nanti cara sekolah ngurus negara itu bisa kalah riuh pasti kan gitu. Karena polisi itu pengamanan kalah digarepugan ke FPI padahal polisi gak bisa ngador sirah toh dekumah FPI agama mana Islam nah itu kalah riuh gitu. Berarti eta nu beda di mana? Nafsu. Gitu. Jadi kenikmatan yang ketiga itu bisa mengerti hukum secara transparan, bukan dari budaya, tapi dari Al-Quran dan hadis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, nadaman lagi Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam wa hayina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali
adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam zabaina mu'mana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal. Ya, sebelum dilanjutkan satu sesi lagi, barangkali ada pertanyaan dari Bapak ataupun Ibu termasuk dari permasalahan yang dihadapi. Apakah itu kesulitan dalam hal apa, atau kita punya ketakutan soal apa? Silakan Bapak dan Ibu bisa bertanya dari kehidupan yang dialami. Yuk, monggo Ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi, ya Robi Kuadrat artinya, ya. Ya. Dua malam ke belakang pernah mimpi, ya, mimpi adik kita. Jalan mobil yang dikendarai adik kita itu mundur, terus nabrak, nabrak. Jadi nabrak adik kita, gitu ya. Dalam maju mau nabrak, berarti karena mundur nabrak adik kita kan gitu. Oh, iya. Terus adik kita usahanya bidang apa itu? Ngawas rumah, pesantren. Oh. Jadi yang ditanyakan, ya. Terus mimpinya jam berapa itu? Jam 1 malam. Jadi jam 1 malam itu adalah huda, petunjuk, bahwa adik kita itu sedang menggali satu ilmu. Tapi ilmu nanti bukan fikih tentang hukum Islam, tapi sedang menggali ilmu hijib, kekuatan jeblak. Kita ke ayat jeblak, kira-kira hijib, tenaga dalam yang beda-beda. Nah, adik kita, adik Robi, adik kita di dia saja, sedang mengulik ilmu tersebut. Artinya si mobil mundur itu bertolak belakang dengan ilmu pesantren. Gitu. Lamun eta lainnya salamat, berarti bakal eling dan kembali lagi kepada ajian semula. Gitu. Nah, lamun eling bakal tolak belakang, bakal terus pagedruk jeung kiai-kiai gitu. Gitu. Itu artinya mimpi tersebut. Nah, mun ketemu jeung Robi tinggal ngelingan kieu. Yeuh, lamun masantren we, ulah ilmu nu lain-lain gitu. Kayaknya hancur kurang nyeron gitu. Ya urang mah kasih bringku gitu buat jadi nyaho gitu. Tinggal gitu cara intinya. Arti mimpi tersebut, adik kita sedang mengulik satu ilmu, tapi
tapi bertentangan dengan ilmu pesantren, khususnya dengan hukum Islam. Maka terjadi mundur, Bang, nabrak, kemunduran artinya gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan Ibu dulu. Waalaikumsalam. Naon wae Bu abdi pamangga gitu. Ya. Punya adik sakit. Stresnya olehnya gelo gitu. Di Landungan kemana-mana tidak mau gitu. Mohon gitu. Oh, kamu deui stresna ngamuk gitu Bu. Sani stresna ngamuk atau aya kan stresna cinutun. Oh, tuang alim dan alimnya gitu. Mohon. Oh, iya. Mohon. Ari sehat gaduh saha Ibu? Gaduh Allah. Sakit pun punya Allah. Artinya, kalau kita mau berobat kemanapun, unjukkan dulu kepada Allah. Sholat sunat 2 rakaat. Gitu. Kita laksanakan dulu sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunatal hajati rakaataini sunatal lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Biasa kan tiap rakaat pakai Fatihah. Cuman suratnya yang pertama adalah Alam Nasr. Karena di konteks kalimat Alam Nasr ada permasalahan. Tiap belenggu, tiap penyakit itu dipikulkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Gitu. Makanya setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Setiap kemudahan ingat pasti berakhir susah. Nah berarti ayat yang pertama, surat yang pertama, rakaat pertama adalah Alam Nasr. Yang kedua, rakaat kedua bangun lagi Ibu itu, yaitu An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal, kan konteksnya juga nyambung. Jika pertolongan Allah datang. Gitu. Tapi anehnya orang Islam saya diajar di budaya lain tina sekolah gitu. Setiap tahajud, pokoknya mah eta we cenah kafirun, jeung kufu eta deui eta gitu. Eta mah zaman Rasul, Kangjeng Nabi teh labi kitu. Agama Islam teh leres Gusti, Kangjeng Nabi teh kitu. Tah turun di Allah Muhammad. Ayat pertama bacakan. Rakaat pertama bacakan, yaitu Al-Kafirun. Jadi agama maneh yang maneh Muhammad. Tadi dinya kitu konteksnya. Agama batu yang batu dong silih ganggu. Nah karena Muhammad labil tentang keagamaan waktu itu, ari urang mah deuk minta pitunjuk. Nah al-kafirun de al-kafir kumaha eta. Da tina naon ngaroba surat mah ulah teh ngaroba salat. Tanya ulah teh ku surat cinta. Siapa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di manakah kau? Semenang ya dosa besar, murtad itu naon gitu. Ari Quran ayatnya suratnya diganti tidak jadi masalah. Nah kudu pinter gitu orang Islam teh. Lain kudu kegel gitu, tapi kudu pinter gitu. Kecuali ketetapan hukum.
Model adan gitunya gitu. Itu bisa di bahasa Inggris ku, itu bisa di bahasa Sunda ku. Ada orang-orang Sunda, ada orang Sunda, sing adan ku Sunda bisa. Allah Agung, ya. Tetap Allahu Akbar di Inggris, Allahu Akbar itu bisa dan Isa bisa. Tapi Allahu Akbar sama. Si Inggris bergenah begitu tetap kudu Allahu Akbar. Balik deh ke permasalahan itu. Unjukkan ke Allah yaitu sholat hajat 2 rakaat. Baca surat yang pertama setelah Fatihah yaitu surat Alam Nasro. Yang kedua An-Nasr, yaitu sholat minta pertolongan surat nate. Beres berdoa, beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum katuh, langsung berdoa kepada Allah. Jadi ulah ke Allah teh, tunjukkan kemana langkah nyasar itu, jangan gitu. Ulah, ya Allah, kemanakah saya harus berobat, ya Allah, jangan. Tapi ya Allah, izinkanlah hamba berobat ke siapapun tentang anak hamba namanya Aib bin Uur misalkannya. Hayang damang we Gusti gitu, walaupun ke tukang meri, jatuh. Taibun tuh langkah itu tidak dipakai prosedurnya, maka oleh Allah diberikan ujian. Ubar kadukun tara wudu cecager, kaki ayu sok wudu tidak mang. Dan nyambung ke Allah sih, nah cenah urang nu boga geringna minta kadukun, dukun lagi teh ka urang, wah, urang kunci teh ka Allah teh nepi ka ayeuna 2 tahun. Kali ke 20 tahun ngangkot 20.000 berdukun, so ipuh atuh. Hatur nuhun badukun 20.000. Dukun acaranya doakeun geus nanti dibuka 20.000. Makin gek. Kalau dia berenang 20.000, mau diberi gede, ada lumayan cenah ya. Keur meuli Florodina, jeung teh pucuk cenah ka apa mah. Paling kali lumpatna ibu. Karena ibu tidak pakai konsep dan prosedur kepada Allah. Sok itu heula berobat. Keun bae teu ka uang berobat mah. Teu tadi mangga cobaannya gitu. Urang nyobaan dan gue minta ke nama iraha gitu. Insya Allah ibu. Ya. Nah prosedur eta jalankeun ku ibu nya. Ibu mau ke siapa? Ulah. Ayo dukun ubah masih yakin kumaha jeung dukun ge papanggih harita. Dek yakin kumaha coba. Teu bisa. Berarti bukan sing yakin, pakai prosedur Allah. Insya Allah saged baik. Sebab lamun orang loba teuing cocoba duk naik pangkat cocoba gogoda musibah ujian kadang-kadang berdoanya dina arti sok salah. Ya Allah, berilah kekuatan menghadapi cobaan ini. Kuat kalau sia tambahan deui walau sok salah konteks sebenarnya masalah bahasa. Aya istihoroh kalau diberi soal sia aing pangeran teh cenah dieu aing begitu. Kaboga urang nu hiji sia ya hiji. Itu ya Allah, ketanji mana abdi ngajadikeun. Henteu lieur pangeranna. Harapan sia nu kawin ge. Mudah paung-paung nyelorok ke sia nah aing jadi milih kan lieur teh. Ye sarana istihoroh ieu. Urang di rumah tangga tapi boga calon 2 ya jeung hiji. Ya Allah, abdi nyungkeun widi bade rumah tangga, bade ngawin anu ngaran ya itu langsung buatkeun. Tak ternyata salah. Ya Allah memberikan yang terbaik, ini yang diberikan. Amin ya robbal. Jadi Allah udah diberi persoalan, tapi soal orang menunjukkan kepada Allah tepat.
Kalau usaha bangkrut, ya Allah, kenapa usaha saya bangkrut ya Allah? Kalau teh teuing atuh teh nu ngomer duit maneh, nu salah mikiran mere duit ge maneh. Nah, jadi ka urang nya cek Allah teh. Nya sok pikiran ku akal. Da sesedia sorangan uang. Oh, aing ade salah, Gusti aja. Lara ku kejadian ada biji tina kabodohan urang. Wah, ya Allah, nah bisa tuh naik pangkat. Ulah gitu bertanya kalau malam tapi sampaikan. Ya Allah, alhamdulillah pangkat abdi teh rendah-rendah oge gaji teh 800.000 Gusti. Widian abdi teh Gusti keun pangkat teu naik tapi gaji jenderal gitu. Ari teh jenderal 2.100.000. Saeutik anger geuning gitu. Taulah yang batur itu. Tunjukkan keinginan kita, Allah akan memberi yang seperti itu. Ya Allah, berilah aku izin ya Allah. Pertama, beri izin naik pangkat di kantorku. Kedua, naik gajinya ya Allah. Ketiga, naik penghasilan. Urusannya Allah yang memberi aturan nantinya. Gaji tetap 800 gitu. Tebuku-buku tina pemajikan ngirigitan lumayan. So bisa wae terjadi. Pas pemajikan saren bayar kidir asup ka urang gitu. Pas direkap satahun asup ka bapak urang jadi teh. Betul ieu resiko bisa gede kamu kali. Heuh ti bapak tadi panik betul. Paling pada ada sakit keceriaan gitu gitu. Bisa saja Allah memberikan. Tak itu ibu permasalahannya. Jadi bapak punya permasalahan itu prosedurnya kepada Allah. Ya Allah, kok saya mengalami kesulitan usaha di tahun ini ya Allah. Oke, kesulitan ini adalah takdirmu. Aku menerima, tapi hamba mohon solusi dan jawaban yang terbaik di tahun ini. Bukan terbaik menurut Allah, menurut Allah kumaha? Sieu terbaik mati kalau pas kita katingal genteng gepluk cek dunungan ada kamari teh ngadeung ini salaki aing minta terbaik bagi Allah kalapay ya Allah. Oh, kalau menginginkan mati salah salaki aing aduh mun pamajikan yang ngadeungkeun. Jadi jangan terbaik menurut Allah, tapi terbaik menurut kita agar Allah mengijazah. Itu konteks belajar, Pak. Kita kan orang sekolah, belajar berarti konteks yang bagus, EYD yang disempurnakan yang bagus, agar sempurna penyampaian kita kepada Allah Subhanahu. Jadi karena budak orang gering, bahwa dokter uang, tunjukkan dulu kepada Allah. Ya Allah, ya bi gaduh putri, gaduh putra, ya namanya 2 tahun. Masya Allah panas toh tidin. Widian ya Allah damang yang murang kali teh. Kusaha wae nu ngarandokanana Gusti. Nah teh bakal ku aing nu barang kitu. Widian ya Allah, kusaha wae dilandongan yang murang kali abdi teh damang. Amin Allahu ya rabbal alamin. Al-Fatihah bismillah. Itu pun setelah sholat hajat 2 rakaat. Beres doa nih, saya seorang dikecakeun terus tujukan kepada Allah. Sing dibawa ke dokter di Jerman sekolahna. Da dokter mah kumaha alat. Kalau mana teh boga radiologi, mau bisa ningali jantung. Dipongong yo. Wah, dutan cenah ibu jantungna emang usik dokter. Karena alat dokter. Balik lagi permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu gede hutang 2 rakaat hajat. Salat hajat 2 rakaat sama karena permasalahan kan alam nasroh 1 ayat rakaat yang pertama, yang kedua an-nasr. Mohonkan kepada Allah, bukan ya Allah berilah uang yang banyak ya Allah agar membayar hutang lain gitu doa. Kalau saya bohong. Dan benar atuh teh kerobok teh narima dina ladang tanah basi tanah kadugem. Akhirnya beres didugem rusak deui tah.
Kusi yiyih tadi teh atau papangian dugem dah. Akhirnya hutang tekabaya di pemajikan buranta gitu. Tak sebenarnya jelema tadi dinya sebenarnya lupa gitu. Konsekuensinya itu benar gitu. Yuk ada pertanyaan lagi Ibu? Mas? Waalaikumsalam. Ya. Ya, bagi makmum yang ketinggalan satu rakaat, ingat sabda Nabi bahwa orang yang telah berniat melaksanakan sholat id atau idul adha telah diutamakan 2 rakaat. Jadi kalaupun ketinggalan satu rakaat tetap seperti sholat seperti biasa gitu. Jadi kita tinggal ikut takbir yang begitu. Jadi langsung kepada sujud, langsung tidak ada yang satu lagi tidak ada, langsung kita mengikuti 1 rakaat. Kalau mau langsung sholat, ulang balik. Siapa sholat asar wayakiu gitu, benar. Jadi tinggal langsung mengikuti. Karena orang yang akan melaksanakan sholat idul adha itu sudah dihitung ku Allah. Tahun bakal molor tahun ini ayah ada satu tanah lagi. Nu bakal ayah banyak. Ya termasuk di anggota pun banyak yang tidak itu kemarin gitu banyak. Tapi kan itu juga dikerjaan ku al-tahiyul gitu. Hanya diributkan, jadi omongan ya gitu. Sesuai bejak penunggul gitu. Ya, ada pertanyaan Ibu? Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hukum apa? Bernyawa. Oh, maksudnya gambar, patung, kayak gitu. Kalau patung nggak ditanyakan enggak? Oh, itu? Ya. Yang gue sayang gambar rubuh gambarnya, jangan jawabnya. Yang pertama tadi apa? Jadi kalau ajaran rumah yang bagus menurut Islam itu yang penting tidak ke atas. Gitu. Kurang yang jendela kupu-kupunya ke atas. Itu rusaknya kan terhujan, ripuh gitu. Itu kuncinya. Kalau menurut hukum Islam, gitu, tidak ada hitungan. Itu mau menghadap selatan, mau menghadap timur, utara, atau barat. Tapi kalau kita mau pakai hitungan, hitunglah dari hari lahir kita. Kita mau bagus rumah menghadap mana? Hitung dari hari lahir kita. Misalkan hari lahir kita contohnya apa? So, kurang Sabtunya. Nah, dihitungnya searah jarum, jodoh, pati, bagja, cilaka. Berarti selatannya. Kade ulangi lalu kata selatan. Berwadasa. Tuh. Jodoh. Kan pati itu kan bak madhab. Jodoh. Pati. Kade ulah kagaler kan. Udah Sabtu mah. Bagja. Kalau kan halus cilaka. Berarti utara selatan jelek. Kalau modal satu karena usaha maju ya? Tapi beaknya Masya Allah gitu. Sama ilmu laduni Nabiullah Adam alaihi. Nah Islam itu ayat. Tapi gua diberi ilmu ilmu laduni kanjeng Nabiullah Adam. Hitungnya dari barat. So bisa dipahami tidak?
dari barat mulai ngitung nak Pak izin contohnya nama yang ngerti ya terung nama kan ngerti ya terung so Pak izin contohnya nah berarti salah satu dihitungnya dari barat salah satu jodoh jodoh pati bagja selaka gitu. Ya itu mah berarti perlu proses yang lamanya. Kalau pengen tahu hitungan itu berarti harus privat datangnya. Cuman gambaran itu bukan dari Islam tapi ilmu laduni gitu. Yang kedua tentang apa itu mas? Mengenai gambar lukisan yang bernyawa itu tidak ada masalah dipikirin. Kita mau masang gambar juri, gambar setan, gambar tidak ada masalah sebenarnya. Dan kita senang gambar hantu, artinya itu kesenangan kita hantu yang ingin cuman masuk ke dalam program kalbu kita. Hantu itu ingin diakui oleh kita, maka gambar lagi hantu. Jadi di dalam fikih Islam tidak ada larangan gitu. Yang dilarang itu memasang foto Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan di dalam hak dan muhabar Islam yaitu foto atau lukisan baginda Rasul Muhammad. Kenapa foto Muhammad tidak boleh dipasang? Harus tahu alasannya. Yang ditakutkan Mekah itu payu. Nah, pada disan ke Mekah. Loh, foto Nabi Muhammad wah ada di kamar Abi tinggal di sejur semua Abi di ciuman oke. Kita perlu ke Mekah apa? Hadinya yang ngomong apa boleh itu saraya atau segitu. Maka para alim ulama tidak boleh ada foto Rasulullah Shallallahu Alaihi Film Nabi Musa, ya jentulna janggut panjang mawa itu. Film Nabi Isa, ya jentulna apa? Tapi film Nabi Muhammad, udah emang jujur cahaya, rame pisan kurang gitu. Tapi dah gitu cahaya gugu daripada ribul kayaknya gitu. Seulama itu menang, foto Muhammad itu menang. Gitu. Sebab kalau ada foto Muhammad, orang muka Mekah. Udah Nabi Muhammad ya di kamar orang tuh foto natu mancung iya wah tapi sulahnya ngomong kita banyak dikaji kelemahannya hanya Nabi Muhammad teh karangan gede gitu tanya ada si pizza bola kalau nanya Nabi Muhammad mungkin ada benar gitu mata keluar di foto di betul Nabi Muhammad begitu. Intinya foto Muhammad yang tidak boleh dipajang. Sayyidina Ali di dalam ada fotonya. Rasulullah tidak ada. Itu mas. Jadi mas mau apapun tidak ada larangan di dalam agama kita. Tergantung kesukaan mas. Cuman piraku orang mengaku beragama Islam bukan kaligrafi yang dipajang, tapi foto jurik yang dipajang tidak jadi masalah. Sampai di Purwakarta meribut. Padahal di tiap titik tiap surut ada patung, ada naon. Sensitif gitu. Oh, itu semua Kabupaten Purwakarta tuh. Ngomong gauan. Kita yang ternyembah tuh karena patung. Yang itu tuh. Nah, jadi uang ternyembah masih kurang. Tinggal halus, goreng-goreng. Halus. Itu kudu nyembah. Bener. Ente mah digana nyembahnya. Oh, demi Allah tuh. Aku ya mah. Udah orang jangan itu foto kasus kaca kesukaan orang termonang dan di jalan ayah anu gitu ternyata intinya mah resep yang teresep udah dihubungkan dengan fikih atuh gitu mah belajar profesional kecuali kieu aya masjid anyar gede jerona teh patung Dewa Siwa nah siwa bukan gendor ke baru 5 kilo gitu mah ku martir kepro soalnya itu nyamuk masih tidak foto siwa atau patung gede nu kerkieu da mah payu-payu jiwa mah tuh awak kuligirnya di dia ya orang nonton sehirup orang ge ceuk urang mah payu gitu si Parwati daek teh untung jadi kadinya gitu
Ya, Ibu ada pertanyaan lagi, silakan Bu. Masih ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kapan mimpi subuh? Oh. Ya. Jadi tabir mimpi orang yang melihat Hajar Aswad, hati orang tersebut adalah kaku, beku, jadi sirikan kebatur atau jelema itu, Pak. Dibuktikan melihat menyucuk Hajar Aswad. Orang mimpi melihat surga, artinya tidak ada kebaikan di hatinya. Lain alus lain ada. Urang mah lamun ningali surga, sedangkan kenyataannya kan belum. Tapi udah melihat, artinya di hati itu tidak ada kebaikan. Ada duit KWW tujuannya supaya dikawin. Ada duit kami tohana supaya itu tidak ada kebaikan. Akan disimpulkan dengan mimpi melihat surga. Kumaha cenah tua itu cuma ninggalin neraka jahanam, urang teh bakal dinya di tempat itu teh. Itu sok beda tuh kiai jeung garongnya mun pae beda. Garong mah kan antang parah ibu tapi kiai syaratna punten. Jadi ai garong mah biasa digebugan teh gitu. Ai kiai mah teh biasa gitu kan ngomong hese. Ai garong biasa ai kebon warung ge cenah gitu. Jadi pasrah si garong mah kieu nyelak banget. Kiai gue marah kiai gede teh pada istighfar hese dan minta tolong hese wow tapi garo kalau lillahi ta'ala Gusti abdi mah kerjakeun ge digebugan wae ku lapas gitu ngomong geus wae malaikat geus biasa di Gusti kana lila garo sok gitu betul boleh sok tinggal kan buat kiai mampu itu kiai linuhungnya banyak pengunjungnya ya tapi mau teh ngageti bawa katanya kadang-kadang bukan ada lagi ya jadi ngomongin kiai nya cuman jadi berengaran kiai naon gitu cuma ngomong usah tahan gitu tak kadang-kadang sok itu bisi bohong sok jual ternyata si kiai tadi kesadaran muasaan hijib terus muasaan ceparuhu gitu. Jadi benang itu pada ada mana berpikirnya kalau hukum orang kiai, nah itu kesalahan sebenarnya. Padahal dikoreksi, oh iya salah pasti gawe. Maka ku Allah diancam kiai TKD gitu. Nah kiai itu kena ancaman, berarti golongan ahli surga. Kiai itu kena ancaman, final jahannam dia lam yakunil ladina kafaru min ahli kita kabeh muncul kekafiran itu dari ahli kita. Oh aing kan menerima 100 juta aji memoto make daging bagong haram kumacaran halal robah tidak percaya kan mana ulama gitu berarti robah hukumna. Nah iya berarti bakal terjerumus kiai seperti itu contoh kecil itu pada di gambaran ya masih ada pertanyaan ibu mangga. Waalaikumsalam ulang iya nami batin ibu maksudnya iya ibu terus kira nami batin nami nate Siti Kamailah artinya bunga kalau di bahasa Sunda nama Kamailah itu bunga gitu. Maryam itu soleh ya Maryam jeung soleh teh berehat gitu.
Jadi ulah heran sama sahabatnya uji berian coba-coba dulu terusnya ngaran batina eta sih gitu. Artinya nyangsang di uji itu kita pedit, nah gua itu jadi bagur gitu. Ya, masih ada yang lain? Masih ada pertanyaan? Gitu. Tak gitu ibunya, tahun orang kali yang damang menunjukkan raka Allah baru masalahnya. Dasi diubaran ku dewa kunaon ge mah 1.000. Da Allah nu gaduh penyawatna gitu. Hadirin rahimakumullah yang Allah rahmati juga Allah muliakan. Marilah kita sama-sama untuk beristighosah. Jadikanlah tanya jawab tadi itu sebagai media untuk terbukanya satu solusi permasalahan kita, agar kita di kemudian hari bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi dengan berjalan tadi, terapkan di IQ kita, di otak kita, agar menjadi satu perjalanan menuju sukses. Ingat, setiap kita mendapat kesulitan, jangan marah-marah. Kata baginda Nabi, la godoba, jangan marah-marah. Tapi kesulitan itu unjukkan kepada Allah. Bukan dengan rasa tidak terima kepada Allah, tapi sampaikan kepada Allah. Ya Allah, pada tahun ini hamba mengalami kesulitan. Dengan itu mohon izin ya Allah, di tahun ini diberi kemurahan, dianugerahkan kemudahan, hamba bisa naik pangkat, hamba bisa naik gaji, dan naik penghasilan dari keuangan yang hamba terima. Ulah heran pamajikan orang jadi daekan, itu kan cara Allah menambah gaji kita. Dia mau coba majikan ngilibikeun, wah, geus ku bapak dijamin, haji dah kana teh ngajamin kumaha tuh pas unggul ngana teh Pak. Keunang teh nu pentingna bener pamajikan urang kumaha-kumaha ge. Gitu. Ku penting mah ulah ngajual kertas di guntingan, mah anu meuli sama gitu. Nah, dari itu semoga menjadi petunjuk kepada kita, menjadi pembuka jalan hidup kita. Mungkin sampai 7 nikmatnya malam Rabuan, 3 kategori lagi, insya Allah dalam Rabu depan kita akan bahas agar lebih sempurna mendapatkan ilmu, wawasan dan pengalaman. Yuk dirapatkan sausnya, kita akan sama-sama istighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sama-sama menyerahkan permasalahan kita kepada Allah. Butuh jawaban dari Allah. Karena kita hidup itu sebagai manusia yang butuh. Jadi kalau malam Rabuan itu jangan kita mentang-mentang sibuk atau apapun. Sisihkan untuk malam Rabuan. Insya Allah, kalau Bapak sebagai pegawai negeri naik pangkat itu tidak lama. Kalau Bapak sebagai pengusaha yang harusnya 15 tahun menerima kemakmuran, 3-4 tahun akan mengalami kemakmuran. Jadi akan diefektifkan menjadi efisiensi yang dekat gitu. Tetapi kalau Bapak hanya butuh, hanya apa? Jadi Allah nggak memperlihatkan niat baik kita, nggak jawab niat baik kita, otomatis yang muncul itu ilusi dan hayalan dan keinginan yang besar serta realisasi dari Allahnya tidak ada. Karena orang yang diijabah itu yang pertama berdoanya matu, pasti mati. Kalau matu, biasa tiap malam Rabu insya Allah akan dibukakan jalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah,
Kita akan berdoa bersama-sama kepada Allah. Kita mohon kesejahteraan kepada Allah. Kita mohon pengampunan kepada Allah. Dosa-dosa kita itu muncul dari lisan kita. Pernah benci kepada Allah, pernah memarahi Allah, pernah tidak terima atas keputusan Allah, sehingga kita menjauh dari ibadah, menjauh dari rahmat Allah. Dengan perilaku seperti itu, maka kita golongannya orang murtad. Kalaupun ada yang pernah seperti itu, kita mohon ampun kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa murtad dan kufur kita. Amin Allahu ya Rabbal Alamin. Dosa itu muncul dari nafsu kita. Nafsu kita yang terlalu banyak keinginan, tidak menyesuaikan ilmu kemampuan kita, tidak menyesuaikan dengan keadaan dan moral kita. Kita selalu melihat orang lain yang lebih tinggi dari kita. Makanya nafsu kita membengkak dan kemampuan tidak menunjang, sehingga realitanya tidak ada. Maka orang-orang seperti itu golongannya fasik. Akibatnya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita mohon ampun kepada Allah agar dibukakan jalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sayyidi wa habibi wa maulana Muhammad. Kulu kunu hijaratan aja soli nafsi sifatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihi salam, Jibril Mikail alaihi salam. Ya Zatullah ya Abdullah ya sifatullah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi Allahu wa rahmanir rahim. Mohon mengijabah permaksudan kami semua ya Allah. Tiada lain dengan berbagai keinginan kami ya Allah, yang Allah Maha Tahu. Mohon diizinkan ya Allah, mohon dianugerahkan ilmu, keberkahan dan kesejahteraan duniawi untuk kami. Mohon dianugerahkan ilmu naik pangkat untuk pegawai-pegawai negeri dan pegawai-pegawai swasta ya Allah. Mohon dianugerahkan kemapanan dalam hidup, kecukupan rezekinya, kecukupan miliknya, keuangannya. Kalau dia menerima 800.000 gajinya, dengan izinmu ya Allah, mohon dianugerahkan tambahan menjadi 3 juta per bulan atau lebih. Kalau dia mendapatkan gaji 3.200.000, 3.700.000, mohon diizinkan ya Allah, bertambah gajinya dengan intensif yang lain, 7 juta gajinya ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang mampu merubah sistem dari terpuruk menjadi berkah, dari berkah menjadi penuh keberkahan lebih melimpah. Hanya Engkau ya Allah, penguasa langit, penguasa bumi, penguasa keduniawian. Karena Engkau pemilik bank amalan, bank malam yang berada di negeri Mas, di alam bawah. Hanya Engkau penguasanya ya Allah. Dengan itu izinkan kami ya Allah, agar kami semua di tahun ini, tahun yang serba kesulitan, serba kekacauan, tetap Engkau menganugerahkan kepada kami semua, khusus yang malam ini hadir ya Allah, yaitu anugerah keberkahan, rezeki, keuangan duniawi yang datang kepada kami semua, tidak ada batas waktunya. Mau datang rezeki itu pagi, siang, ataupun malam, kami menerimanya, asal Engkau yang memberi pengantarnya melalui rahmat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inna wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Ya Allah ya Rabbi, anugerahkan kami dengan berkah doa para aulia, para nabi, para sahabat. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila hadrati barakallahu maunata doa Nabiullah dan Nabiullah Ibu Siti Hawa Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi Idris Yahya Zakaria Musa Isa Ibrahim Ismail alaihi salam wa maunatan wa Kangjeng Nabiullah Yusuf alaihi salam. Barakallahu mujizat ala karomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barakallahu maunata doa ahli doa matatil mukarramah wa ahlu doa madinatil munawwarah wa ahlu doa hukub arafah mujadalifah minam mu'aisim zamarat wa maunata doa karomah ilal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barakallahu maunatan doa malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Mikail alaihi salam, malaikat mubasyir, malaikat qarabin wa muqarrabin, malaikat Harith wa Marut, malaikat mutajim rahmatan wa syaitan. Mujizat ilal karomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila hadrati barakallahu maksudi ila maksudana. Silakan ibu dan bapak sampaikan maksud bapak kepada Allah, maksud ibu kepada Allah. Apa keinginan kita di tahun ini, di bulan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya yang istajib du'ana wa maqasidana wa hajatana wa niyatana fi izan Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sejaga wakilan ya Allah mustamil hadirkan dia yang diijabah doanya, yang ditambih barokahna, yang sukses usahanya ya Allah, yang seueur kenging rezeki jeung milikna, yang naik pangkatna, anu nuju teu damang, yang sehat lahir jeung batin ya Allah. Selain tinggal ngarapkeun padilah jeung pahala ya Allah, yang diijabah doanya, yang barokah hilangna ya Allah, yang terhindar tina musibah, masalah, musibah, gogoda, cocoba, anu sifatna menghancurkeun rumah tangga, yang terhindar tina musibah, masalah, hal-hal anu sifatna menghambat dina perjalanan hamba ya Allah. Hambatan eta tiasa terjadi kanggo nyalametkeun diri abdi sadayana ya Allah. Hambatan eta tidak terjadi anu ngahalang-halang dongkapna rezeki jeung milik abdi sadayana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barakam bau maunada doa min jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat rahimakumullah. Fil masjidil haram ya. Wa barakallahu lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratis summa ila ruhi khususan almarhum atau nabi masih ayakan, silahkan mohon maaf, mohon ampun kepada ibu kita, walaupun kita berjauhan, ucapkan lewat batin. Iza hadiyahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan karena Allah nyekan hadiah Fatihah mau ditujukan langsung ke Bapak Kiai Haji Waji Sahoji pun ramah mantan ngasing diampuni dosa-dosa yang dilebat gandakeun amalia ibadahna ku Allah kalayan mantan ngasing jadikan ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala kum ahliku mustami pesantren terbuka dari Allah ayat mulai haromatum sing diampuni dosa-dosa sami sing dilipat gandakeun amalia ibadahna kalayan dijadikeun surgana Allah subhanahu wa ta'ala atau orang kadayana sing dibabayan panjang yuswa gampang milik rezekina kalayan tetap imanah langkung dahsyat Islamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita membaca Fatihah 7 kali, selesailah kegiatan kita, insya Allah mabul doa kita, mustajab doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin Allahu ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma barik lana hayata dunya wa hasanatan akhirah. Allahumma aghfirna bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ridhaka wa salama wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min al-faqri wal kufri wal maskana. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya Allah ya Allah ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tarik nafas, dibuang aura negatif, ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Turun ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil azim. Itulah hadirin tausiah dan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga lebih banyak guna dan lebih banyak manfaatnya untuk membuka jalan kehidupan Bapak dan Ibu ke depan yang lebih baik. Semoga bapak-bapak di perjalanan selamat dari tangki sampai ke rumah, terhindar dari hal apapun yang membahayakan kita. Tugas bapak-bapak kita bersilaturahmi salaman hanya cukup membasuh muka dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah